Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi bersama aku di RO Entertainment. Oke, kali ini Waalaikumsalam. Kali ini kita masih tetap bersama podcast aku di podcast suami dan istri. Kita juga live TikTok ya di akun TikTok Wela Erlina 18 dan jangan lupa follow akun YouTube aku di RW Entertainment. Di situ lengkap video full horror kita di sana ya kan. Oke, kali ini nih kita mau bahas sesuatu yang biasanya itu cuma diketahui sama orang-orang yang ada di suku Melayu, Minangkabau, mungkin di daerah kalian mungkin ada juga, tapi nggak semuanya gitu ya kan. Kali ini kita mau bahas tentang nggak apa-apa. Kali ini kita mau bahas tentang suku Bunian atau orang Bunian. Pernah dengar ya? Pasti ya kan? Bunian pernah, tapi kalau suku Bunian nggak pernah. Iya, maksudnya tuh suku banyak yang mengatakan tuh suku Bunian atau orang Bunian itu sama aja sih. Orang Bunian sama suku Bunian tuh beda. Suku Bunian tuh nggak ada rasanya. Nggak ada ya? Nggak ada. Ya, orang Bunian itu belum pernah dengar aja rasanya suku Bunian. Tapi kalau orang Bunian pernah dengar. Ya, orang Bunian itu dalam bahasa Indonesianya orang Bunian, tapi kalau kita orang Melayu kan biasanya Semunian gitu ya. Soalnya tuh bukan. Beda tempat, beda penyebutan. Iya, benar. Kalau di kita nih mungkin orang Bunian bilangan, tapi kalau daerah bukan kita aja, itu di seluruh dikatakan orang Bunian di seluruhnya. Maksudnya orang tuh dikenal. Enggak, di tempat lain lain pula penyebutannya. Iya, tapi mungkin memang itu juga karena kalau dalam konteksnya orang Bunian ini bisa dibilang apa ya? Seperti kalau cerita dongeng atau filmnya itu seperti kurcaci. Enggak juga. Ya, ada itu juga. Versi itu berbeda-beda. Versi berbeda-beda, enggak cuma kayak itu aja. Banyak Makanya versinya. Nah, lain tempat lain pula penyebutannya. Benar. Kalau di tempat kita mungkin ada disebut Bunian, ada disebut Semunian, karena orang itu tidak ada wujud. Semunian tuh kayaknya wilayah Kampar lah ya, iya. Itu orang Semunian dibilang tapi Kampar. Tapi daerah kita juga lah kayaknya. Enggak, kalau di sini Bunian ya orang Bunian ya. Mungkin karena ayah orang Kampar kan, jadi taunya karena sering disebutnya seperti itu. Bunian. Oh, oke. Orang Bunian ini tidak terlihat kasat mata ya. Orang Bunian ini makhluk halus yang tidak bisa kita lihat. Kalau mereka ingin melihatkan ke tubuh mereka, itu baru bisa kita lihat gitu. Kebanyak kejadian-kejadian aneh yang pernah dialami yang juga orang tua saya sendiri gitu ya kan, orang tua aku sendiri tuh pernah. Jadi ceritanya malam ini kita ganti yang cerita nih. Bukan, kita tuh sambil-sambilan nanti Miminya tuh nanti ngasih cerita juga, Ayah juga ngasih cerita. Sekarang giliran pula lah ya, gitu kan? Soalnya nggak mungkin kan suaminya terus. Sekarang giliran istrinya juga. Bener nggak apa-apa. Oke, ini ada kita beberapa coba ya, cerita. kita mana tahu ada ceritanya yang lebih menarik. Ini tuh ada beberapa cerita. Tuh satu aja dulu ya kan. Ini aku jelasin, orang Bunian tuh makhluk halus yang nggak bisa kita lihat dengan mata biasa. Kacamata pun juga nggak bisa. Itu bisa dilihatnya tuh kalau mereka ingin melihatkan tubuh mereka ke kita, baru kita bisa lihat. Dan juga yang makhluk ini tuh nggak bisa apa ya namanya? Nggak bisa. Diserahkan. Bukan, makhluk ini tuh mereka tuh seperti kita. Seperti kita pada umumnya. Ini mungkin kalau seandainya orang Minangkabau, orang Melayu ini percaya nih dengan kepercayaan ini. Mungkin kalau seandainya orang luar ngatain itu mitos. Bukan percaya, tapi tahu. Iya, tahu lah ya. Itu kebanyakan mereka udah hal yang lumrah lah gitu. Nggak yang aneh lagi, bukan hal yang meong-meong terus lah kucing nih. Kalau orang kita Melayu ya kan, kita kan lumrah dengan hal-hal seperti ini tuh udah biasa didengar di telinga kita gitu. Tapi kalau orang luar mungkin kayak di daerah luar gitu ya kan, tuh nggak biasa dengan hal ini. Mungkin mereka mengatakan ini mitos atau ya cuma omongan aja, nggak hal yang nyata gitu. Tapi ini benar-benar terjadi gitu kan. Ini ada nih ceritanya kan yang Apa ceritanya? Ceritanya ayah, aku kan dekatnya sama
manggil ibu tuh kan mama di sini, dekatnya sama mama sama ayah gitu. Tapi lebih suka dekat tuh ke ayah gitu, lebih suka sharing gitu, suka ngobrol bareng tuh lebih nyambung tuh ke ayah gitu. Ayah tuh sering cerita gitu kan. Dia tuh waktu dia tinggal di Kampar gitu kan, waktu itu udah nikah sama mama, udah nikah sama mama gitu kan. Waktu dia di Kampar sana, Kucingnya manjat tower nih ya. Turun. di bawah ya. Turun itu nampak itu Oh iya, kucingnya manjat Turun. tower tapi nggak bisa turun. Allah, jatuh. Udah pandai dia tuh ya. Makanya naik bisa, turun nggak bisa. Allah Akbar. Udah berhenti dia meong-meong nih. Oke, kita lanjutkan aja ya. Oke. Tuh, waktu itu mama sama ayah tuh udah nikah kan. Mama sama ayah tuh udah nikah. Jadi ayah tuh kerjanya tuh nelayan, nyari ikan gitu kan. Tapi di sana tuh pencarian Nelayan sungai ya? Iya, sungai bukan laut ya. Laut ya. Di sungai Karena gitu. di Riau ini jauh dari Laut. Laut. Nggak ada laut di sini. Sini cuma ada sungai-sungai gitu. Kita tinggalnya di Riau, guys. Oke. Jadi ayah itu pas di Kamparnya, bagian Kampar. Di situ waktu itu ayah tinggal di sana. Orang Ocu gitu dibilang orang sini yang manggilnya ya kan. nggak tahu lah. Ya orang sini pada nggak manggil ayah tuh Ocu, cucu gitu orang manggilnya ke ayah. Karena ayah orang Ocu itu orang Kampar maksudnya. Ya mungkin. Makanya orang semua di sini manggil Ocu ke ayah. Kan? Jadi ayah tuh yang dia tuh nyari ikan tuh di sungai kan, tapi sana tuh bukan sungai, danau PLTA. Oh, ya. Dia ada waduk terbesar lah di Riau ini ya. Iya kan? Di tepatnya di Rantau ya. Di Rantau Berangin nama tempatnya PLTA apa namanya? PLTA Kota Panjang. Iya, Kota namanya. Panjang. Disitulah tinggalnya ayah mertua ya. Iya, ayah aku kan. Jadi ayah tuh tinggalnya di sana kan. Tapi karena pencarian waktu dulu kan pencariannya susah, kehidupan susah. Ayah juga nggak orang yang sekolahnya tinggi, cuma tamatan SMP. Mama pun cuma tamatan SD gitu kan. Jadi waktu itu ayah tuh nyari ikan tuh di danau. Di situ kan danau kan sungai ada juga, tapi di sana tuh lebih danau orang banyaknya kan nyari ikannya tuh gitu. Jadi pas nyari ikan di sana tuh ada bedeng yang Tahu. rumah-rumah kecil. Pondok namanya. Pondok kecil. Pondok kecil. Di sana tuh ada pondok kecil disediakan. Karena ayah nggak pulang ke rumah, jarak dari bedeng itu ke rumah tuh jauh yang berapa kilo lah gitu. Jadi kalau jauh lah, lumayan lah. Apalagi ke sana itu harus naik sampan dulu dari pinggir kan, baru ke tengah sana sampai ujung sana tuh barulah sampai ke bedengnya. Dia kok sampai pulang balik gitu, Ya. habiskan waktu gitu. Jadi ayah kadang seminggu di sana baru pulang gitu. Baru pulang ke sana. Mama juga ngikut ayah kan, karena suami harus kita ikutkan gitu kan. Jadi kan pas di bedengnya ayah itu mimpi. Mimpi apa? Mimpinya itu mimpi ketemu sama wanita cantik, cewek cantik gitu. Cewek itu benar-benar cantik kata ayah kan. Cewek itu cantik, terus dia itu ayah diajak ke tempat dia. Tempat dia tuh katanya lebih bagus dari kota Jakarta katanya ya. Katanya lebih bagus dari kota Jakarta. Gedungnya tuh tinggi-tinggi, ada lapangan. Ini mungkin mau diajak ke alamnya gitu Iya, kan. diajak, tapi secara itu cara tidur gitu kan, mimpi itu kan dibawa ke alamnya, dibawa naik pesawat juga, bisa dalam mimpi naik pesawat. Bisa, dalam mimpi aja bisa jadi pembalap. Enggak, serius ini benar serius ya. Iya. Karena apa? Serius. Ini dibilang cuma mimpi doang tuh, masa mimpi sebulan dari hari pertama sampai ke 30 mimpinya itu terus. Kok bisa? Nyambung terus mimpinya. Hari pertama ini, besok lagi nyambung lagi yang kemarin. Besok lagi nyambung lagi yang kemarin. Nyambung terus. Ayah dibawa ke tempat-tempat orang itu kan, dibawa ke keluarganya. Katanya tuh kalau kamu mau nikah sama adik aku, katanya kayak gitu kan. Itu
alamnya itu cantik kayak kita biasa ini, kehidupan mereka tuh seperti kita biasa, tempat. Iya, memang memang cerita orang-orang tua-tua tuh kehidupan tuh orang tuh memang ada kayak iya, kehidupan mungkin ini kita bagi sekarang. yang percaya ya kan, tapi kami udah biasa sih dengan seperti itu ya, hal yang lumrah gitu kan. Mungkin bagi teman-teman yang lain mungkin nggak percaya gitu, karena nggak terbukti gitu ya, memang nggak ada buktinya juga, susah juga bukti ini ya kan. Dan setelah dibawa ke sana, mereka tuh lebih maju lah, lebih pesat lah dari kita nih kan. Kehidupan mereka di sana udah ada lapangan pesawatnya sendiri pribadi, bayangkan tuh pribadi, pesawat pribadinya sendiri ada gitu. Dan juga Tapi ini dalam mimpi ya, dalam bukan mimpi, bukan kenyataan, dalam mimpi, tapi dalam mimpinya itu nyambung terus dari hari pertama mimpi ini, namanya tuh ketemuan kan, diajak ke tempatnya, ke tempat mereka keliling. Hari kedua dikenalkan ke keluarganya, keluarga itu lagi mimpinya sama cewek tadi, diajak ketemuan sama semua keluarganya. Hari ketiga diajak jalan-jalan semuanya. Iya, diajak jalan-jalan ke semuanya, maksudnya keliling-keliling kota mereka itu. Kotanya itu sekarang itu bener-bener hutan belantara, bener-bener hutan belantara. Itu hutan belantara itu kota ternyata di situ. Dalam mimpi itu ya. Hari keempat lanjutannya lagi dia cerita-cerita sama abangnya. Pokoknya tuh nyambung terus. Cerita sama abangnya tuh katanya kerja di Amerika kan. Nah, jadi ayah tuh kalau seandainya jadi nikah sama orang itu, katanya itu kan, kalau emang jadi nikah sama adik aku nanti kita ajak kerja bareng, tapi kerja bareng ke luar negeri, ke Amerika, katanya kayak gitu kan. Sampai kalau dibilang ini cuma mimpi, masa mimpi dari awal sampai berapa bulan itu mimpi itu terus nyambung terus sampai diajak nikah sama orang sana. Lalu kan yang kejadiannya itu waktu itu ada ular itu sebesar pohon apa ya, pohon kelapa lah mungkin. Pohon kelapa sebesar, emang besar apanya? Pohon kelapa atau pohon pinang ya? Pohon pinang atau kelapa? Pohon pinang kecil, besar ya? ini. Pokoknya agak besar lah dari pohon pinang, tapi nggak sebesar pohon kelapa. Paham kan? Mungkin kelapa kecil. Ya, bisa jadi lah kelapa kecil, enggak yang besar bintu, enggak ya, bukan kelapa sebesar itu. Pokoknya sebesar pohon pinang tapi lebih besar gitu. Jadi ular itu tadi tuh pas di bedeng itu, pas di sebelah bedeng tuh. Sebelah bedeng tempat ayah biasa tidur di situ, jadi, masak di situ. Ular tuh nampak atau dalam mimpi? Nampak kenyataan. Nyatanya nampak ular besar. Iya. Besar tuh. Sebesar itu nggak mimpi. Ngapain ular tuh di situ? Nggak tahu ngapain di situ. Jadi ditangkap. Ditangkap sama kan di situ di bedeng tuh bukan satu orang aja, di bedeng tuh jadi ada. ayah tinggal situ nggak cuma sendiri? Enggak sendiri. Ayah tuh Kirain ada. sendiri. Enggak, ramai. Kadang sendiri juga, kadang berdua, kadang bertiga. Yang carikan di sana kan banyak. Nah, ya jadi di bedeng tuh kadang siapa aja sih gitu. Yang di bedeng itu, pokoknya nanti kalau udah pulang satu, datang lagi satu, udah pulang satu, datang lagi satu gitu. Kadang ada berempat mereka, berlima. Bedanya lumayan lah, besarnya lumayan, bisa tempat tidur, tempat masaknya ada gitu, lumayan. Jadi ketemulah sama bapak nih kan, bapak yang satu lagi, bukan ayahku kan, bapak satu lagi ini ketemu ular itu. Ular itu yang dekat dengan bedeng, pas samping bedeng ya, dekat dengan bedeng tadi, dekat. Jadi udah ditangkap nih sama bapak nih, ditangkap, dijepit palanya, tapi ditinggalkan aja dulu sama bapak ini. Anggap aja nama bapak ini Bapak Y lah gitu. Bapak Yeye. Bapak Budi lah gitu. Ditangkap sama Pak Budian. Tangkap sama Bapak ini ditinggalkan tadi di Jadi bedeng. kalau Bapak Mi siapa namanya? Pak Ali. Oh, kayak kirain Pak. Nggak pakai inisial pula Enggak, namanya. nama bapak aku memang Pak Ali. Jadi ditinggalkanlah di situ dulu kan, karena nggak berani, takut terjadi sesuatu gitu, takut terjadi hal yang tidak diinginkan gitu kan. Jadi ditinggal aja dulu situ, tapi dijepit kepalanya. Panggillah orang-orang yang ada di bedeng tadi, beberapa orang, ayo temanin gitu, aku dapat ular tadi besar kali di sana, gitu kan. Temanilah ke sana. Jadi dibawalah ayah, terus teman ayah itu lagi bertiga mereka pergi, tapi bak karung untuk dimasukin ular tadi dalam karung rencananya kan. Jadi
sampai di sana memang Bapak Budi tadi itu emang suka nangkap ular ya, udah biasa nangkap ular, makanya dia nampak ular langsung ditangkapnya. Jadi ini apa moncong apa mulut kan? Ya. Mulut tuh belum diikat, jadi masih dipegang kayak gini aja. Kalau ular kan badannya aja yang besar, tapi kalau wajahnya kan kecil kan? Ya, kepalanya Wajah. Kepalanya kan kecil kan, ditangkap, ditangkap kan, ini disediain karung. Jadi ayah tuh bilang kayak gini, jangan kepalanya dulu dimasukkan, ekornya baru kepalanya terakhir. Terus tenang aja lah, ngeyel, mentang-mentang udah biasa nangkap gitu, udah biasa nangkap ular, ngeyel. Tenang aja lah Li, kata gitu kan, udah biasanya aku hal kayak gini katanya, nggak perlu khawatir katanya gitu kan. Jadi dimasukin kepala, dibilang ayah nanti kalau masuk kepala membalik, dia membalik nanti ngigit katanya gitu kan. Maksudnya kan baik kan ngasih tahu, tenang aja, dia ngeyel dikasih tahu nggak mau dengerin. Akhirnya dimasukin kepala, di karung nih kan, dimasukin kepalanya, baru ekornya otomatis balik di atas kan. Nah balik dia ke atas, terus dia bleps di pahanya, betisnya di sini digigit nih, cangkul kayak gini betisnya. Tuh ayah nengok Ini cuma nyata. nengok aja. Ya enggak lah, ditolong lah. Tapi pas di situ kondisi di situ mama lagi hamil Mimi waktu itu, lagi hamil Mimi. Jadi nggak berani, kalau apanya kan nggak boleh bunuh binatang. Lagian pemali gitu kan, kata orang-orang dulu, pemali kalau bunuh binatang kalau istri lagi hamil. Pantangan orang Melayu atau orang-orang nggak orang Melayu aja ya. Semua lah rata-rata macam Rata-rata itu ya. Itu pantangan orang dulu kan. Dan juga ayah tuh sebenarnya takut sama ular. Ayah tuh takut lagi sama ular ya. Dia nggak takut sama binatang-binatang lain, tapi mau ular takut. Ular lado takut. Enggak juga. Oh. Enggak ulat. Ulat. Ulat lado. Itu ulat. Ujang lado? Itu Ima yang takut. Ima yang takut. Oke. Jadi kan membaliklah ular tadi kan. Membalik ular tadi langsung digigitnya tuh pahanya. Pahanya lagu tapi betis tadi. Betisnya nih. Paha nih betis ini kayaknya. Betisnya langsung ditancap kayak gini kan. Jadi karena untuk bertiga ayah nggak berani. Jadi sama bapak satu lagi diambil parang langsung dipotong tuh badan ularnya. Jadi kan nggak jadi gigit lagi lepas ya. Ini udah kayak di film-film gitu yang badan ular tuh kelilit badan bapak Budi tadi, mulutnya gigit ini. Kebayang ya tuh. Udah kayak di film-film gitu, dililit sebatang badan tuh, ini gigit. Ya, jadi cara satu-satunya kan cuma bunuh ular itu aja kan. Ya terus ya tuh. Akhirnya tuh ular tuh dibunuh, mati. Tapi enggak ayah yang bunuh kan, mati. Setelah ular tuh mati, mimpi itu nggak ada lagi. Mimpi itu hilang. Setelah ular tuh mati benar-benar malamnya hidup, nggak ada mimpi itu lagi. Berarti ayah tuh berpikir gini, oh jadi ini wujudnya ular tadi itu, wujudnya berarti perempuan yang selama dia mimpi berbulan-bulan ternyata itu wujudnya. Sampai udah berapa tahun nggak pernah mimpi itu lagi sejak ular tadi itu dibunuh. Berarti kan orang Buddha ini bisa berwujud apa aja, bukan hanya berwujud manusia, juga bisa berwujud binatang ya kan, yang pokoknya banyak seperti kita biasa. Mereka tuh kalau mau lihat ke dirinya ya kayak gitu. juga pernah dapat cerita kayak itu, tapi bukan cuma dapat ya, pernah kejadian kayak itu sendiri. Balik lagi cerita zaman dulu. Kalau ayah cerita selalu merinding selalu semuanya. Karena yang Pipi ceritakan tuh yang Pipi alami, bukan yang Pipi ayah Mimi cerita terus Pipi ceritakan lagi, itu bukan. Yang Pipi alami itu, yang Pipi ceritakan tuh yang Pipi alami. Jadi makanya untuk menceritakannya tuh Pipi merinding rasanya. Kenapa? Kayak teringat lagi semuanya. Kenapa? Satu waktu itu persis kayak tadi itu. Tapi ini bukan ke Mimi, ceritanya tuh ke abang Pipi, abang yang di Ngaso, Bang Joni. Nah, itu kejadian sama Bang Joni itu. Bang Joni itu, kami kan orang nggak punya lah istilahnya. Jadi nggak kalau sehari-hari itu, kalau kadang kerja ke hutan, masuk ke hutan, ada pohon. Dulu di Sumatera Barat itu kan semua penghasil gambir terbesar itu kan
Sumatera, ke Kabupaten 50 Kota, ke Pur 9 utamanya. Jadi di Sialang tuh, ke Pur 9 tuh ada kampung kecil lagi namanya Mongan. Nama kampung itu Mongan. Jadi kami tinggal di Sungai Mongan tadi. Jadi kami tinggal situ, berkebun di situ, buat rumah di situ. Ayah kan sama mama kami di atas, tinggal di atas bukit tuh. Jadi pergilah ke hutan, nebang kayu. Udah tengah hari, mungkin kan nebangnya dari pagi kan, pergi kan jam 8 pergi ke hutan. Sampai di hutan tuh kan nyenso lah, ngolah kayu kan nyenso. Satu pas nyenso itu kan bunyi senso tuh besar tuh. Senso zaman apa dulu kan steel yang besar tuh, yang 2 tak tuh, ribut suara. 1 kilo dengar kadang suara tuh, apalagi dekat dari rumah tuh kan. Iya. Jadi siang itu kejadiannya, ini orang Bunian tuh siang itu udah tengah hari, waktunya istirahat kan, karena tengah hari orang sholat, makan dulu, istirahat dulu. Jadi sholatlah di sungai itu. Istirahatlah orang tuh di sungai itu. Bang Joni tidur dekat sungai itu. Sungai itu batu, ada batunya. Jadi kalau mau ke dia ngarai kan, kayak Grand Canyon tuh ngarai kiri kanannya. Jadi arah lewat itu tuh arah ke bawah tuh atau ke mudik ya tuh, ke hulu gitu, ke hill. Jadi kita harus lewat di situ tempat Abang Joni yang tidur tadi. Iya. Tempat Bang Joni yang tidur tadi, karena kiri kanannya tuh udah batu besar, batu gunung. Jadi Bang Joni situ, Bang Joni tidur nih. Lewatlah anak-anak, suara anak kecil di dalam hutan tuh. Ada, masa iya ada anak kecil main di hutan Gitu. Jadi awas, lewat sini, awas, ada orang tidur. Jadi Bang Joni itu sedang tidur kan, tapi dengar kayak apa, mau mata buka, anak siapa pula nih lewat nih kan. Jadi lewat sini, awas batu, digulung lah batu tuh. Batu tuh keruh lah air tuh buatnya, batu besar tuh. Dengar suara, kata Bang Joni, dengar suara apa, batu tuh digulung. Yang posisinya di mana? Di rumah. Jadi kami di rumah. Jadi tengah hari itu datanglah suara persis kayak suara Bang Joni. Masa Abang Bibi kan tahu suara, tolong katanya. Dengar apa tuh? Pertamanya dengar suara pohon tumbang tuh, lama tumbang pohon tuh bunyinya di kampung tuh dengar kan, pohon tumbang tuh, nah masa tuh tolong, kira kayak terjepit pohon, kira Bang Joni ini terjepit pohon karena pohon tumbang kan, orangnya Enzo kan, tolong, kejarlah sekampung. Gitu. Sekampung? Iya, sekampung di situ tuh hanya berapa kakak ya, kan dikit ya. Dipanggil sama mama. Yang dengar tuh sekampung orang Iya, semua. kampung lu dengar ke situ pergi, ada dong Bang Joni tidur. Nah itulah kerjanya orang Bunian tuh. Ada yang kadang paham kalau orang itu, makanya banyak hal cerita yang apa tuh. Itu merinding lah ceritain itu, karena posisinya di kampung hanya berapa rumah. Kalau hitungan rumah mungkin nggak nyampe puluhan, nggak nyampe, cuma belasan mungkin rumahnya di situ. Tapi kan ada orang tua kampung kan tinggal sama mama sama ayah lagi, mama sama adik lagi nih tinggal di rumah. Pipi ditinggalkan di rumah orang atas tuh, di rumah tetangga yang di atas tuh. Tunggu tuh, panggil mama orang kampung tuh, bawa ke sana pergi ke jenguk. Nggak ada apa-apa. Aja. Jadi tanya mau Joni. Iya, ada tuh katanya tidur. Akhirnya di situlah ceritanya yang Pipi alami itu Pipi dengar, Pipi orang kampung itu pun dengar. Bang Joni pun ditanya nanti dia pasti tahu. Dan juga yang ternyata orang ini ada yang baik, ada yang baik, ada yang nggak baik juga, ada yang mau jahilnya, ada yang yang baiknya, banyak macamnya.
kayak yang kemarin ini cerita Karena kan. kita manusia ini juga ada yang baik, ada Iya, yang jahatnya, ada yang tau lah. Campradu lah gitu. Macam di itu situ. juga lah di dunia orang itu. Mungkin teman-teman yang lain dari daerah kalian Mungkin apa nih sebutannya Entah untuk apa orang- sebutannya di orang daerah dunia ini? kalian, mungkin kalian tahu. Ya kan kawan? Biasanya Kalimantan juga ada tuh ya. Kalimantan ada pasti. Pokoknya hutan yang masih besar alami. Jangankan hutan di daerah kita yang udah mulai kota ini pun Iya ada. iya benar ada. Dan kan yang tempat tinggal dari apa orang Sembonian ini biasanya tuh yang tahu ya itu pohon besar gitu. Pohon besar itu tuh biasanya satu kampung kan tuh. Pohon besar yang biasa dibilang keramat gitu kan, itu tuh udah ternyata di sana tuh ada orang Buniannya, satu kampung gitu di sana itu. Dan di gua-gua juga biasanya tempat tinggal mereka, dan juga lagi kan di apa hutan-hutan pokoknya tuh yang Iya. Banyak bertinggalnya sebenarnya. Tapi kita nggak tahu kan, karena kita nggak nampak mereka. iya benar-benar Kita nggak diberikan kelebihan bisa melihat mereka. iya benar. Cuma Kalau- mereka kalau aja mereka, yang kalau mau mereka melihat ingin ini melihatkan badannya. dirinya, mungkin kita nampak. Ataupun orang-orang, entah mungkin orang dibilang apa anak indigo tuh nggak tahu lah Iya. ya. Awak nggak pernah pula percaya sama hal kayak itu anak indigo. Entah benar-benar betul ada, kita nggak tahu karena kita nggak pernah ngalami, nggak pernah jumpa kawan yang indigo juga. Iya benar-benar. Mungkin kalau ada kawan yang indigo gabung sama kita cerita pergi sana kita mungkin atau dia bisa nengokkan kita juga mungkin percaya karena pribadi Pipi kalau nak nampak nak apa lagi nak terlalu pikirkan kali. Iya. Nah kayak itu apa yang Pipi percaya itu harus nampak di mata kepala dulu. Oke, mungkin mungkin dari kalian semua gitu ada yang percaya, ya mungkin ada yang enggak. Bukan berarti kita anak indigo ini enggak apa, kita tuh tapi enggak mengejar kurang ya. kurang apa aja rasanya, kurang percaya aja rasanya. Mungkin dari Karena- ayang sendiri gitu kan kurang percaya. Mungkin kalau kalian ada yang percaya ya boleh, kami nggak larang itu. Itu dari suami sendiri mungkin dia nggak percaya gitu, nggak ngejudge siapa-siapa ya di sini. Mungkin itu aja mungkin kali ya hari ini mungkin sampai di sini aja udah hampir 30 menit juga kita nemani Iya. teman-teman yang live di TikTok hari ini dan Nah, mungkin juga ada kawan-kawan yang berasa dirinya indigo, dia mau menunjukkan sesuatu sama kita, boleh datang ke Jumpain saya ya. Mana tahu ya, ada ini buktinya kalau saya bisa lihat kayak gitu. Nah, dengan senang hati saya oke-oke aja. oke mungkin Ataupun lebih- kawan-kawan yang indigo pengen cerita atau yang kawan-kawan iya, yang benar. nggak pernah ada cerita kayak ini mau cerita ke tempat kita, kita bisa upload di akun YouTube kita dan kita bisa live di akun TikTok kita juga ya. Benar. Oke, mungkin sampai di situ aja dulu kan. Iya. Jangan lupa follow akun TikTok aku di WelaErlina18 dan juga subscribe akun YouTube di RW Entertainment dan juga akun YouTube suami di channel Bujang Faina. Faina. Mungkin podcast suami istri kita Ya, malam kita ini sampai kita sini dulu selesaikan ya. dulu karena masih banyak hal-hal lain yang mau kita Iya. eksposkan ke kalian semuanya, tapi nggak bisa dengan apa namanya ini Dengan waktu terbenturnya yang waktu ya itu. sesingkatnya. Jadi kita next lagi di video berikutnya atau live berikutnya. Kayak di video YouTube aku selalu upload di hari Senin, Kamis, dan Sabtu. Pantau terus dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau kalian Komen dan suka subscribe. silahkan di share ya. Mungkin sampai di situ dulu. Assalamualaikum, selamat Makasih buat tinggal dan kawan-kawan yang udah support kami, Iya, udah bantu benar. kami. Oke. bye. Bye bye. Assalamualaikum.